8 golongan orang yang didoakan malaikat berkat amalannya. Ada sejumlah golongan orang yang didoakan malaikat berkat amalan yang mereka kerjakan. Amalan ini cenderung ringan dan lekat dengan ibadah sehari-hari. Hal tersebut dijelaskan Umar Sulaiman Abdullah Al-Asikar dalam Alam Al-Malaika Al-Abrar dan Alam Al-Jin wa Asisyayatin dan diterjemahkan Kasrun A.S. Rahman. Ia menukil sejumlah riwayat dengan sanad sahih dan hasan. Orang yang didoakan malaikat. 1. Orang yang mengajarkan kebaikan. Golongan orang yang didoakan malaikat adalah mereka yang mengajarkan kebaikan. Disebutkan dalam Sahih Al-Jami', Abi Umamah mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya, Allah dan para malaikat, bahkan semut dalam sarangnya dan ikan di dalam laut mendoakan orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain." Hari At-Tabrani dan At-Tirmidzi. 2. Orang yang pergi ke masjid untuk salat. Menurut sebuah riwayat yang terdapat dalam Sahih Muslim, para malaikat akan mendoakan orang-orang yang pergi ke masjid untuk salat. Malaikat berdoa, "Ya Allah, berilah anugerah kepadanya. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepadanya selama ia tidak mengganggu dan tidak berhadas di dalam masjid." Hari Muslim. 3. Orang yang salat di barisan terdepan. Orang yang salat di barisan terdepan juga termasuk orang-orang yang didoakan malaikat. Hal ini bersandar pada sejumlah riwayat sahih dalam Sunan Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Musnad Ahmad dari Al-Bara. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya, Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada barisan pertama." Sahih Al-Jami'. Hal serupa turut diriwayatkan Imam At-Tirmidzi sebagaimana termuat dalam kitab Sunannya. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya, Allah dan para malaikat membaca solawat atas barisan terdepan." 4. Orang yang tetap berada di tempat salatnya sesudah salat. Abu Dawud dalam Sunannya dan An-Nasai meriwayatkan dengan sanad sahih dari Abu Hurairah, bahwasannya malaikat akan memohonkan ampunan bagi orang-orang yang tetap berada di tempat salatnya usai mereka salat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, malaikat itu mendoakan salah seorang dari kalian selama berada di tempat ia salat, selama tidak berhadas atau berdiri, "Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, rahmatilah ia." 5. Orang yang merapatkan saf salat. Orang yang menutup celah dalam barisan salat atau merapatkan saf juga akan didoakan malaikat. Hal ini bersandar pada riwayat Aisyah yang termuat dalam Sunan Ibnu Majah, Musnad Ahmad, dan Mustadrak Al-Hakim dengan sanad yang hasan. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya, Allah dan para malaikatnya bersolawat atas orang-orang yang menyambung barisan dan siapa yang menutup celah dalam barisan, maka Allah menaikkannya 1 derajat." 6. Orang yang makan sahur. Orang yang berpuasa dan mengawalinya dengan makan sahur juga akan mendapatkan doa dari malaikat. Menurut riwayat dalam Sahih Ibnu Hibban dan Mujam At-Tabrani Al-Awsat dengan sanad hasan dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya, Allah dan para malaikatnya bersolawat atas orang-orang yang makan sahur." 7. Orang yang membaca solawat atas Nabi SAW. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa orang yang membaca solawat untuknya akan mendapatkan doa dari malaikat. Imam Ahmad dalam Musnadnya dan Ad-Diyah, dalam Al-Muhtarah meriwayatkan dari Amir bin Rabi'ah dengan sanad hasan, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang hamba membaca solawat untukku, kecuali didoakan oleh para malaikat selama ia membaca solawat untukku. Karena itu, hendaklah ia mengucapkan atau memperbanyak solawat atas diriku." 8. Orang yang menjenguk orang sakit. Golongan orang yang didoakan malaikat lainnya adalah orang-orang yang menjenguk orang sakit. Hadits tentang ini termuat dalam Sahih Al-Jami'. Dari Ali mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada seorang muslim menjenguk sesama muslim, kecuali Allah mengutus 70.000 malaikat yang mendoakannya kapan saja pada waktu siang hingga sore dan kapan saja pada waktu malam hingga pagi." Hari Ibnu Hibban. Dalam riwayat lain turut disebutkan, "Tidaklah seorang laki-laki menjenguk orang sakit pada petang hari,
kecuali diikuti oleh 70.000 malaikat yang memohonkan ampunan untuknya hingga pagi hari. Siapa yang mendatangi orang sakit pada pagi hari maka ia diikuti oleh 70.000 malaikat yang memohonkan ampun untuknya hingga petang hari. Hari Abu Dawud dan Al-Hakim.